Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medical Shock ya, dan kali ini kita akan membahas tentang autisme pada anak ya, atau Autism Spectrum Disorder ya, kalau pada ICD 10 atau 11 ya. Nah, itu kalau pada autisme pada anak tuh dia dengan kodenya tuh dia 84.0 ya. Kalau misalkan 84.1 dia autisme yang tidak tergolongkan ya. Nah, ini untuk definisinya ya. Kalau misalkan pada autisme tuh dia adalah suatu gangguan perkembangan yang ditandai dengan kesulitan dalam interaksi sosial ya, atau komunikasi sosial, serta perilaku minatnya, seperti minatnya tuh dia terbatas atau dia repetitif ya, dan aktivitasnya tuh dia tadi tuh yang saya bilang tuh dia terbatas atau berulang ya gitu. Jadi tuh dia minatnya tuh sangat sedikit ya pada autisme. Nah, ini untuk tiba-tiba pada autisme, ini kalau pada secara overview-nya itu dia autismenya tuh dibagi jadi 5 ya. Itu pertama tuh dia autisme ringan atau sindrom Asperger ya, atau high functional autism ya biasanya dibilang. Kemudian juga ada autisme sedang, ada autisme berat ya, nanti berdasarkan tanda dan gejalanya ya, dan berdasarkan skor IQ. Dan selanjutnya itu dia gangguan disintegrasi pada masa anak-anak, dan PDD-NOS ya. PDD-NOS itu adalah Pervasive Developmental Disorder Not Other Specified. Itu sama aja kayak gangguan perkembangan pervasif yang tidak tergolongkan ya, atau yang tidak spesifik ya gitu. Ini biasanya itu dia pada DSM-5 ya, DSM-5 atau DSM-4. Kemudian untuk epidemiologinya ya, ini kalau pada epidemiologi autism spectrum disorder itu dia 42% itu pada anak dengan autism dia tuh mengalami gangguan perkembangan pervasif, kan dia didiagnosisnya tuh dia sebelum usia 3 tahun ya. Terdiagnosisnya tuh dia sekitar 42% ya dari semua autisme. Kemudian pada 19% ya anak dengan autism itu terdiagnosis ya berdasarkan evaluasinya kan antara 3 sampai 4 tahun, dan sisanya tuh 39% anak dengan autism spectrum disorder itu kan menerima evaluasi developmental, jadi kayak diagnosisnya tuh setelah 4 tahun ya, setelah 4 tahun dalam masa hidupnya kan. Jadi misalkan terdiagnosis autism itu misalkan autism ringan ya, pada usia 20 tahun kan ya, seperti pada musisi Kenshi Yonezu kan itu. Jadi itu masuk juga ke autism spectrum disorder ya pada epidemiologinya gitu. Kemudian pada etiologinya itu yang pertama tuh bisa disebabkan oleh faktor genetik, mungkin karena ada faktor keluarga atau faktor kandungan ya, seperti faktor anak sebelumnya kan gitu ya, atau faktor saudara yang mempunyai autisme berat, ringan atau sedang kan. Kemudian juga disebabkan oleh faktor lingkungan, mungkin karena pemberian ibunya ya, faktor ibunya atau faktor dari orang lain kan gitu ya, lingkungan sosial bisa. Dan juga ada studi itu dia ada komorbid dengan ADHD, jadi pasien dengan ADHD itu bisa menyebabkan terjadinya autism ya, ini ada teorinya gitu kan. Jadi kalau misalkan terdiagnosis nih misalkan anak dengan ADHD kan misalkan kurang dari 3 tahun, nanti pada masa dewasanya tuh bisa menyebabkan autisme ya. Jadi sebagai komorbidnya tuh ya kayak penyakit penyertanya gitulah. Ada ADHD ya, atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder gitu. Kemudian untuk patofisiologinya ya, pada autism spectrum disorder itu dia belum diketahui dengan jelas ya sampai sekarang ya. Tapi etiologinya itu kan ada faktor genetik ya. Ya, kalau pada faktor genetik itu ada yang tidak terdefinisi sama yang terdefinisi. Yang kalau yang tidak terdefinisi itu dia lebih dari 90% tuh ya karena genetik lagi dan perubahan dari epigenetik ya. Kemudian juga pada genetiknya nih ya yang terdefinisi itu seperti kehilangan kromosom seperti itu ya, X-link gitu kan, atau X-fragile kan, Rett syndrome, Prader-Willi, penyakit pada neurocutaneous ya. Kemudian juga pada kelainan metabolik bawaan ya, seperti fenilketonuria, kelainan pada metabolisme purin, dan abnormalitas lainnya ya gitu. Kemudian kalau pada non genetik itu, kalau misalkan dia sebelum lahir itu mungkin ibunya tuh minum obat-obatan seperti samvalproat ya pada epilepsi ya, ibu dengan epilepsi ya, thalidomid ya gitu. Kemudian juga pada infeksi kongenital tuh bisa karena rubella, CMV atau cytomegalovirus, toxoplasmosis ya, dan lain-lain. Kemudian juga kalau misalkan dia setelah kelahiran kan pada anaknya tuh ya mungkin dia ada seperti kebutuhan pada masa kanak-kanak kan, atau masa bayi ya. Kemudian juga pada
anak dengan yatim piatu ya, yatim piatu, orphan children. Dan mungkin ada infeksi ya, infeksi di sistem saraf pusat ya setelah melahirkan seperti meningitis ya atau encephalitis ya, itu bisa menyebabkan terjadinya autism spectrum disorder kan, karena dia pada patofisiologinya tuh dia penyebabnya tuh dia karena di otak kan, ini pasti di otak kan, mungkin ada gangguan pada lobus prefrontal, dan masih banyak sih ya teorinya kan, masih banyak ya, kayak gangguan pada lobus prefrontal, gangguan pada ventral tegmental areanya, atau gangguan pada ganglia basalis ya, jadi gangguan pada striatum ya, putamen kan gitu kan, sehingga akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan motorik ya gitu kan, dan perilakunya kan repetitif ya, itu ada banyak kan teorinya kan gitu ya, jadi bisa karena gangguan pada otak-otak bagian apa gitu kan ya. Nah, ini kan pada patofisiologinya kan tadi ya, mekanismenya kan tidak diketahui dengan pasti ya, dan pastinya itu dia terganggu ya pada faktor kognitifnya ya. Yang nanti akan menyebabkan terjadinya gejala klinisnya itu seperti abnormalitas komunikasi ya, mungkin karena dia ada gangguan di bagian lobus frontal dekat temporal itu kan ya, sehingga terjadi afasia ya kan, afasia, gangguan bicara, gangguan berbahasa ya, kemudian juga gangguan sosialisasinya, jadi dia interaksi sosialnya tuh dia terganggu ya, kemudian juga gangguan sensori, gangguan motorik, jadi dia ada perilakunya tuh kayak misalkan dia berulang-ulang, misalkan dia ngelihat terus aja deh, jadi itu dia pasiennya ngelihat terus gitu kan, atau kalau misalkan dia ada komorbid dengan ADHD kan, kalau pada masa anak-anaknya kan dia sering-sering ini ya, lari-larian ya, jatuh kan, lari-larian jatuh kan, itu kayak ada perilaku berulang ya, atau hiperaktif kan. Kemudian juga ada ini ya, ada hobi yang sangat sedikit ya, misalkan dia hanya mempunyai satu hobi ya, atau hobinya itu dia terbatas ya, dan bisa itu dia ada kaku kan gitu kan, orangnya bisa kaku ya, jadi dia kurang emosional ya, dan juga ada stereotipik ya gitu. Nah, ini kemudian untuk tanda dan gejalanya itu dia kesulitan berinteraksi sosial ya, maupun komunikasinya tuh dia kalau misalkan dia kurang interaksi sosial kan, jadi kan dia nggak memahami kan ya, kalau misalkan lawan bicaranya tuh ngomong apa sih gitu kan, pada pasien autisme kan kasihan juga kan ya, itu dia tidak memahami emosi orang lain ya, jadi misalkan kalau pasiennya sedang sedih, jadi dia kayak afeknya datar kan gitu kan ya, tidak memahami emosi orang lain dengan bagus kan ya, dan juga menanggapi merekanya tuh harus berjuang ya untuk berinteraksi sosialnya ya dengan teman lainnya gitu kan. Untuk sifatnya tuh dia terbatas ya tadi kan, agak kaku ya orangnya, dan repetitif, dan terkait perilaku atau minat aktivitasnya tuh dia terbatas ya, jadi mempunyai minatnya tuh hanya satu atau dua kan, misalkan dia kalau misalkan pada Asperger kan contohnya kan dia sukanya tuh pada bidang seni kan, entah pada musik ya seperti Mozart, atau pada hitung-hitungannya seperti Einstein kan gitu kan, atau desain ya seperti Kenshi Yonezu kan, itu kan dia minatnya kan terbatas kan gitu, tapi dia bisa mendorong orangnya tuh bisa menjadi terbaikan gitu, atau pada Elon Musk juga bisa. Kemudian untuk diagnosisnya tuh pada PPDGJ ya, F84.0 ya, tadi autisme pada kanak-kanak kan ya, kalau misalkan F84.1 itu dia diagnosisnya tuh ya autisme yang tidak tergolongkan ya, autisme yang tidak tergolongkan, berarti yang tidak tercantum di PPDGJ pada 84.0 gampangnya ya kan. Nah ini kalau misalkan pada F84.0 itu dia yang nomor satu tuh poin pertama tuh dia biasa tuh dia terdiagnosis kurang dari 3 tahun ya, dengan kelainan fungsinya tuh dia tadi ya interaksi sosial, komunikasi, dan perilakunya tuh dia repetitif ya, jadi dia perilakunya tuh dia berulang, terus misalkan dia bisa kayak ya diputer-puter aja gitu kan, tangannya diputer-puter, terus juga dia perilakunya tuh ngulang-ngulang aja terus, kayak misalkan dia duduk terus kan gitu kan, atau dia kayak misalkan dia berputar-putar kan ya di ini, kalau misalkan nomor 3 tuh kan dia berputar-putar aja tuh di kursinya kan gitu kan, perilakunya dia repetitif dan terbatas ya, minat juga terbatas ya. Kemudian kalau nomor 2 nih, jadi saya kasih videonya ya atau gifnya gitu ya, itu dia ada gangguan komunikasi, contohnya pada anime Bocidorok ya, itu si bocinya kan ada gangguan komunikasi, itu salah satunya ya pada sindrom autism spectrum disorder ya. Kemudian untuk poin pertama ini juga dia juga ada gangguan pada interaksi sosial, misalkan kalau dia interaksi sosial dengan orang lain kan itu kan dia akan merasa cemas ya, kemudian dia agak merasa takut kan gitu kan ya dengan orang lain ya, jadi dia lebih pengen diem aja gitu kan ya daripada
daripada bersosialisasi dengan orang lain kan gitu. Kalau pada poin kedua itu dia hendaknya kualitatif dalam interaksi sosial ya. Jadi dia tadi ya, ini kan penjabarannya kan, jadi dia interaksi sosialnya itu dia terganggu ya. Itu dia lemahnya tuh di mana? Lemahnya tuh dia di perilaku sosial kan tadi kan ya, dia kurang berinteraksi dengan orang lainnya atau susah berinteraksi dengan orang lainnya walaupun sudah berjuang kan gitu kan. Kemudian juga dia ada gangguan emosional, misalkan ada yang meninggal atau temannya yang meninggal gitu kan, atau dia yang lain itu pada masih dalam keadaan sedih, misalkan ada sesuatu yang menyedihkan tapi dia biasa aja kan gitu kan, jadi ada perilaku emosionalnya tuh dia tidak bagus kan. Kemudian juga ada gangguan komunikatif ya, biasanya tuh dia pada gangguan bicara sih ya, gangguan bicara bisa pada anak dan pada dewasa. Kemudian untuk yang ketiga tuh dia hendaknya kualitatif dalam komunikasi tadi kan, penggunaan keterampilan bahasa motorik lidahnya tuh dia kurang ya. Dan misalkan pada autisme sedang berat itu dia kreativitas dan fantasinya tuh dalam proses pikirnya tuh dia kurang baik ya. Kemudian juga pada itunya nih yang poin ketiganya nih ya, pada nomor 3 itu dia kurang respon emosional ya. Jadi kan bisa verbal atau non verbal ya gitu, bisa kata atau non kata kan. Nah, kemudian untuk poin 4 nih ya, pada PPDG 3 kan ini ya pola perilaku minatnya tuh dia terbatas ya, hanya mempunyai hobi-hobi tertentu, repetitif ya, dia berulang ya, dan stereotipik ya pada pasiennya. Jadi dia kayak misalkan ya gerak-gerakin tangannya tapi berulang gitu kan, atau dia main-mainin pulpen aja, main-mainin benda-benda aneh ya, mainin benda aneh kan gitu kan, tapi dia berulang aja terus kan gitu pada pasien autisme. Dan biasanya itu dia bersikapnya kaku dan rutinnya tiap hari gitu, jadi berulang-ulang terus. Kemudian yang poin nomor 5 tuh dia biasanya kalau pada IQ kan nanti bisa dicek ya, pada IQ-nya tuh kalau misalkan IQ-nya tuh rendah ya, atau retardasi mental kan, masuk ke retardasi mental dengan autisme tuh biasanya tuh dari epidemiologinya tuh dia 3/4-nya ya daripada autismenya ya. Tapi pada 1/4 ya, pada autisme ringan tuh dia biasanya tuh dia IQ-nya tuh normal ya, atau bahkan superior ya, atau bisa dibilang kayak sindrom Avans syndrome kan gitu kan ya. Jadi tuh dia di atas rata-rata atau jenius kan. Itu biasanya tuh dia masuk ke Asperger ya, atau high functioning autism ya. Jadi ya autisme yang berfungsinya tuh dia tinggi gitu. Ya ini untuk klasifikasi ASD ya. Nah, kalau pada DSM-5 tuh dia ditegakkan diagnosisnya tuh dia pakai ASD-nya kan yang tipe ringan, tipe sedang atau tipe berat ya, atau pada ICD-11 juga. Nah, ini ada kriteria ya pada autisme ringan sedang berat ya, namanya tuh dia ASD Rainbow ya. Nah, ini kalau pada ASD Rainbow tuh dia ya pasti ya gejala-gejala autismenya tuh dia dijelaskan dengan kayak rentangnya tuh luas ya, dari gangguan perkembangan pervasif kan, soalnya kan dia masuk ke gangguan perkembangan pervasif ya, yang dimana tuh dia ada pasien yang mempunyai autisme berfungsinya tuh dia tinggi atau Asperger kan ya. Biasanya dia biasanya kan pada DSM-4 itu Asperger itu kan dipisah ya dengan autism ya. Tapi pada DSM-5 dia tuh Asperger tuh dia dijadiin satu dengan gangguan spektrum autisme, tapi dia masuknya tuh ke level 1 atau level ringan ya. Kalau level 2 tuh level sedang, dan level 3 tuh dia level berat. Dia udah digabung ya jadi sama PDD atau gangguan perkembangan pervasif ya, dan itunya Aspergernya juga gitu. Ini bisa dilihat ya pada level 1 pada high functioning autism ya, atau Asperger kan gitu kan ya. Itu dia butuh dukungannya, yang pasti butuh dukungan ya, butuh dukungannya tuh ya dari sosial pasiennya, dan komunikasinya tuh harus dilakukan dengan lebih baik lagi ya, seperti speech therapy atau apa ya, dan perilakunya tuh yang repetitif tuh harus dilakukan dukungannya. Tapi bisa dinotis itu dia tanpa support ya gitu. Namun juga pada autism level 2 itu dia butuh dukungan lebih banyak ya gitu kan, dengan sosialnya, komunikasinya, perilakunya tuh repetitif itu lebih berat ya kan, harus dipantau ya. Apalagi kan dia kalau pada autism tipe sedang juga atau tipe 2 kan butuh penanganan lebih lanjut ya, seperti psikiater atau psikologi kan, dan ahli lainnya kan. Nah, kemudian juga pada severe autismnya yang berat itu dia butuh dukungan yang sangat banyak ya gitu kan, seperti gangguan sosialnya, terapi okupasi ya, terapi komunikasi pasiennya tuh dia agar bisa melakukan atau menjalani hari-harinya tuh dengan baik dan benar ya. Soalnya kan kalau pada level 3 tuh dia terganggu ya aktivitas hariannya gitu.
Nah, ini untuk karakteristik dari Asperger ya. Ini untuk secara garis besarnya ya, atau secara overview-nya itu biasanya itu kalau pada pasien sindrom Asperger ya, tapi tidak semuanya itu dia mempunyai karakteristik seperti ini. Jadi ada beberapa gejala-gejala kan, soalnya kan namanya kan juga sindrom ya, jadi kan bisa aja tuh gejala yang luar itu bisa ada ya, tapi ada juga gejala yang masuk juga tuh ke sindrom Asperger ya, sama dengan autisme ya. Jadi soalnya kan banyak banget kan gejala ya pada sindrom ini kan. Nah, ini kalau misalkan secara umum itu dia yang nomor satu dia ada intelektualnya atau minat pada artistiknya tuh dia sangat tinggi ya, misalkan dia pada akuntan ya, pada musisi, pada desainer ya gitu kan, di Einstein ya, dia itunya hitung-hitungannya kan sangat bagus ya, teori fisikanya kan juga bagus ya gitu. Nah, yang kemudian tuh dia perkembangan motoriknya tuh ya, perkembangan motoriknya tuh dia terganggu ya, misalkan dia ya mungkin mimik bicaranya tuh dia jadi terganggu kan, jadi dia bicaranya jadi susah kan ya berinteraksinya ya kalau pada Asperger ya. Nah, yang nomor tiga tuh dia perkembangan pada psikologisnya tuh, di situ dia pada Asperger tuh bisa menyebabkan pencetusnya tuh kalau misalkan dia dikasih stimulasi yang buruk kan ya, kayak dikatain gitu kan ya, itu dia kayak merasa cemas ya, kalau cemas kan lama-lama kan stres kronik bisa depresi kan, jadi itu hati-hati ya, itu bisa menyebabkan gejala psikologis pada Aspergernya tuh terutama pada dewasa ya gitu. Nah, kalau misalkan pada Asperger gitu dia sangat persisten ya, mungkin karena IQ-nya normal juga ya, atau superior kan, dia sangat rajin ya kalau melakukan sesuatu kan gitu kan ya. Dan juga integritas itu dia tinggi ya, integritasnya tinggi ya. Nah, kalau pada berbicaranya nih kan, makanya karena dia perkembangan motoriknya dia terganggu ya, terutama pada perilaku motorik pada mulutnya kan, atau mimik bicaranya itu dia, sehingga gaya bicaranya tuh dia terganggu ya. Jadi tuh dia beda gitu kan. Dan kemampuan sosialnya tuh dia buruk ya, bisa pada Asperger kan, dan terlalu terorientasi secara detail ya. Misalkan dia terlalu spesifik sekali kan, atau mendalami tuh minatnya tuh terlalu tinggi kan, terlalu dalam kan detail orientasinya. Dan not socially driven ya, atau tidak terhubung dengan sosial banget kan gitu kan. Dan bisa tuh dia kalau pada Asperger itu nih ya, keunikannya itu dia matter of routine, jadi dia rutinitasnya tuh dia sangat bagus kan, rutinitas itu sangat bagus, jadi itu beda sama orang lain kan. Misalkan kalau orang lain tuh dia ya, orang-orang pada umumnya ya, dia kan bikin rutinitas tuh dia susah banget kan ya, kalau pada orang normal gitu kan, atau yang orang yang non Asperger lah. Tapi kalau misalkan pada sindrom Asperger tuh dia rutinitasnya tuh dia sangat detail kan, makanya karena dia terorientasinya tuh detail kan, sama dia membuat rutinitas hariannya sangat bagus kan pada sindrom Asperger, jadi dia lebih bagus lah daripada sindrom autisme yang lain kan gitu kan gitu. Nah, untuk ketelaksanaannya ya pada autisme spectrum disorder atau sindrom Asperger itu, pertama-tama tuh kita lakukan yang non medikamentosa dulu ya. Utamakan non medikamentosa. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara psikoterapi ya. Pertama tuh dilakukan kognitif behavioral terapi ya, atau terapi perilaku kognitifnya tuh dicari penyebabnya gimana dan cara menemukan solusinya gimana ya. Tapi kalau misalkan pada dokter umum tuh ya boleh aja sih dirujuk aja ya, kalau misalkan ada autisme kan gitu, ada autisme atau Asperger kan, langsung aja dirujuk ke dokter spesialis penyakit jiwa ya, PKJ ya. Kemudian kalau misalkan psikoterapi udah, CBT udah, bukan program edukasi ya, kita edukasi kepada orang tuanya juga. Kalau misalkan dia ada gangguan bicaranya, kita lakukan speech therapy ya, atau bisa dilakukan terapi okupasi ya, atau terapi perilaku juga bisa ya, tadi kan CBT dan terapi lainnya ya yang dibutuhkan ya. Kemudian juga nomor tiganya itu dia harus dilakukan dukungan sosial ya, bisa oleh lingkungannya, keluarganya ya, harus diberikan dukungan sosial ya, terutama pada autisme yang tipe sedang berat ya gitu. Kemudian untuk ininya ya, tips and triknya tuh kalau pada autisme tuh bisa dilakukan puasa intermittent ya. Misalkan dia kalau pada Islam kan ya, dia puasa Senin Kamis kan gitu kan ya, kalau pada orang dewasa. Dan juga sering-sering olahraga aja kan, misalkan dia 30 menit per hari ya, 30 menit per hari, kayak rentangnya tuh dia maksimal 150 menit ya, 150 menit per minggunya kan gitu kan ya, pada pasien autism kan. Nah, untuk farmakologinya tuh ini kalau misalkan terapi yang non medikamentosnya itu dia nggak bisa, baru ke farmakologi ya. Kalau pada farmakologi itu dia bisa diberikan obat antipsikotik ya, untuk mengurangi gejala, misalkan ada gejala seperti waham atau dia halusinasi ya. Nah, itu bisa diberikan risperidon, aripiprazol ya. Kemudian juga obat antidepresan bisa diberikan seperti
selektif serotonin reuptake inhibitor ya, atau SNRI ya, kalau misalkan dia ada gejala cemas atau gejala depresi kan ya. Kalau gejala cemas kan dikasih obat anti cemas kan ya. Nah, ini untuk prognosisnya itu pada pasien autisme spektrum disorder itu atau Asperger itu dia biasanya tuh dia prognosisnya tuh buruk ya. Buruk itu dalam artian tuh dia pada autisme sedang berat ya. Sedang berat itu dengan IQ-nya rendah tuh harus diberikan dukungan yang sangat bagus ya. Soalnya dia akan menyebabkan tadi ya, semua autisme tuh dia bisa rentan bisa mengalami gangguan psikologis lainnya seperti cemas, depresi ya. Dan juga pada pasien dengan kemampuan bahasa dan kognitif yang baik ya. Ini bisa pada pasien-pasien Asperger tuh dia bisa belajar mengatasi kekhasan mereka. Misalkan kalau misalkan dia gangguan bahasa kan bisa dilakukan speech therapy atau terapi bahasa kan, atau terapi wicara kan nama lainnya kan gitu. Kemudian untuk orang yang sukses ya dengan ASD atau Autism Spectrum Disorder atau Asperger juga tuh kan ada Mozart ya, ada Mozart, ada Albert Einstein ya. Albert Einstein tuh dia teorinya tuh dia mempunyai ASD tapi dia bisa berjuang keras kan ya, ada di ceritanya juga kan, itu dia bisa menciptakan teori-teori fisika ya, dan juga master ngitung kan itu kan. Mozart juga sama kan, Mozart juga ahli dalam seni ya, makanya di Asperger kan dia juga masuk ke tipenya tuh dia suka banget art ya atau seni kan gitu. Kemudian juga orang dengan Asperger juga nih ya, Kenshio itu juga sama ya, dia terdiagnosis Asperger ya pada usia 20 tahun, tapi dia menciptakan lagu-lagu yang bagus ya, bahkan dia bisa gambar gitu-gitu kan ya, pada sindrom Asperger ya, seperti Kenshio dan juga Elon Musk ya. Elon Musk juga beritanya tuh kan dia mempunyai sindrom Asperger ya gitu. Jadi ini orang-orang hebat ya, makanya kalau misalkan orang hebat ya kayak Asperger atau Autism Spectrum Disorder kan dibutuhkan dukungan aja kan, dibutuhkan dukungan sosial. Nanti dia akan bisa menjadi orang yang lebih baik atau bisa mengubah dunia kan gitu. Ya sekian ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suka tinggal like, comment, and subscribe ya. Bye.